kayak tempat ya dibilang pesugihan, pesugihan gitu kan. Dia itu di situ. Kalau kita pelajari di sana itu pada waktu itu leak itu memang satu ilmu. Kalau misalnya kita mempunyai ilmu yang sama lah ya, kita nggak boleh tahu satu sama lain. Karena nanti timbulnya akan ngadu. Lebih hebat mana nih, saya apa kamu gitu. Itu kelihatannya seperti bola api gitu. Dan itu ketangkap di kamera gitu. Ada. Pak atau Bu, ini anak saya setelah nonton dunia lain ini kesurupan. Dia nonton di TV, diikutin. Barawo gitu. Masuk. Pertama dia itu anak non-muslim. Tiba-tiba dia bisa ngaji. Pasih ngajinya, bagus. Pas di Lawang Sewu itu kita dapat tuh. Kita lihat di monitor, kok ada bayangan putih nih gitu kan. Peserta juga sempat dengar suara-suara juga situ kan. Wow gitu kan. Di audio dapat, di gambar juga dapat. 6 tahun ya berarti di situ. Iya. Pernah nggak diintili oleh makhluk-makhluknya? Kalau ke bawah pernah. Pernah ya? Ke bawah pernah. Juga ke bawah sampai ke rumah ya. Apa efeknya tuh? Hari Panca, seorang pembawa acara yang dikenal melalui acara horor populer Dunia Lain. Acara yang mengusung tema eksplorasi dunia supranatural dan fenomena mistis di berbagai lokasi angker di Indonesia. Hari Panca memiliki gaya penyampaian yang khas dengan intonasi suara yang tenang namun penuh misteri. Ia berhasil menciptakan suasana mencekam. Malam ini di depan kita Hari Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sobat, hari ini ada narsumnya ini, waduh, ada yang tahu ada yang enggak. Kalau orang zaman dulu pasti tahu nih, tahun 2001 kepalanya pelontos siapa dia. Inilah Mas Hari Panca. Apa kabar Mas Hari? Alhamdulillah baik, kabar Mang Ei. Sehat ya Mas Hari? Alhamdulillah sehat. Ini orang-orang sudah kangen nih Mas Hari Ya. Pengen ketemu lagi dengan Mas Hari Panca, pengen denger lagi suaranya. Bisa nggak kira-kira di MM ini Mas Hari jadi hostnya? Gimana? Seperti dulu. Pemirsa, saya Hari Panca. Sekarang Anda sedang menyaksikan Malam Mencekam. Luar biasa ya. Gitu ya, kan? Sayangnya nggak pakai ini ya, jubahnya nggak bawa ya. Enggak. Masih ada jubahnya? Jubahnya bukan punya saya. Properti itu. Ya, properti. Jadi kalau kita ke satu tempat, kita kan suka beda-beda tuh wardrobe-nya kan. Oke. Jadi kita disiapin semua satu-satu. Mas Hari nih sebelumnya terima kasih ya sudah mau membagikan cerita di Malam Mencekam nih. Ya. Lama sudah Mas Hari nggak muncul di pertelevisian ya. Ya. Itu lama. Tahun 2001 ya? Awal tuh tahun 2001. Awalnya sih sebenarnya tahun 2000 sih. Tapi itu belum bukan TV. Itu hal 2000 itu saya dulu pernah di film Jelangkung, kalau saya ada yang pernah tahu film Jelangkung. Jadi sebelum di TV di film Jelangkung dulu ya? Film Jelangkung, saya main film Jelangkung itu saya berperan sebagai seseorang yang mencari-cari setan gitu. Iya. Dan bukan setan sebenarnya, mencari mitos lah. Akhirnya larinya jadi ke setan gitu. Jadi iseng-iseng itu ya? Ke gaib-gaib gitu. Nah itu di film itu cerita seperti itu. Jadi sampai, makanya kenapa filmnya judulnya Jelangkung. Memang itu dulu medianya pakai Jelangkung gitu. Oke. Nah Mas Hari, tentunya dari tahun 2001 sampai 2006 kan, itu tuh lama. Berarti banyak pengalaman mistis ya, banyak banget ya. Kalau banyak lah itu, kalau apalagi pas satu, jadi ini dari 2001 dulu nih. 2001 itu saya dulu udah selesai film Jelangkung, sibuk di Trans TV dulu tuh. Kebetulan Trans TV itu dulu mau membuat acara misteri ini yang seperti kalau kita tahu namanya acara di TV yang lain itu namanya kisah mistis gitu, mistis. Nah, kita mau bikin seperti itu tapi agak beda nih. Nanti ada konsepnya, kita ada pembuktiannya. Pembuktiannya adalah nanti ada orang yang juduk kunci atau apa yang bisa menunjukkan ini kejadian apa sih seperti ini. Jadi kayak ada pokoknya beda dengan yang lain ya, lagi. Beda. Jadi ada testimoni penduduk sekitar tentang mitosnya seperti apa.
Terus nanti selanjutnya kita membuktikan dengan ya itu tadi. Gimana cara membuktikan susah. Kalau kamera kan belum bisa lengkap kan. Akhirnya kita buktikan dengan orang, kita taruh situ. Tapi kita pasang kamera. Peserta itu ya? Serta. Oke, tahan dulu Mas Hari. Ya. Nanti kisahnya kita lanjutkan setelah ini. Ya. Baik sobat, jangan kemana-mana. Kita akan dengarkan kisah kehidupan Mas Hari Panca. Dari mulai muda sampai dengan hari ini. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Hari Panca. Ya. Awal itu saya itu berkecimpung di dunia entertainment dulu lah ya. Gitu. Saya entertainment masuk ke awal itu tuh film Jelangkung tahun 2000. Saya syuting film Jelangkung itu sebenarnya itu satu ketidaksengajaan juga. Karena dulu saya tidak berniat menjadi seorang host, menjadi seorang artis, menjadi orang entertainer. Tidak berniat itu. Dulu karena pada waktu itu saya sebelumnya pernah menjadi bintang video klip di situ syutingnya di daerah markas Kopassus yang di Jati Jajar. Nah itu kebetulan sutradaranya itu adalah Yose Purnomo. Begitu pas lihat saya pakai pakaian Kopassus, si Yose ngeliat nih, wah cocok nih jadi tentara. Kebetulan juga si Yose punya konsep film Jelangkung tadi. Konsepnya adalah ada 4 orang, 5 sebenarnya 5 yang mencari mitos, dia mencari mitos dan mencari ya kita mencari goib lah istilah gitu dengan menunjukkan itu. Wah ini cocok nih orang nih, lu casting deh lo gitu. Wah apaan sih gue nggak film gue nggak inilah, banyak yang lebih keren dari gue banyak loh. Casting udah cepet gitu. Udah makanya saya bilang tadi nggak sengaja kan. Pas casting udah tiba-tiba saya ya lu main deh sekarang gitu aja udah. Jelangkung aja jadilah itu gitu ya. Dan dibilang jadi itu yang punya cerita tuh si Yose sama Rizal Mantovani. Jadi ya itu tadi film Jelangkung itu ada 5 orang itu tadi kan. 5 orang. Itu syutingnya di mana, Mas? Syutingnya itu banyak lokasinya, ada di beberapa tempat. Jadi ada di Jakarta, ada di daerah kota. Pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Kan tergantung gantung lokasi setnya aja. Misalnya oh ini kita scene yang untuk rumah tua di mana, ini untuk yang rumah sakit di mana gitu. Rumah sakit itu kalau salah di daerah, kita set di daerah kota Jakarta Utara. Nah kalau misalnya hutan itu kita settingannya di Cibubur sama di Studio Alam Depok itu. Jadi ini awal karir ya? Awal karir. Akhirnya mainlah di film itu. Malam Jelangkung. Booming tuh akhirnya. Terkenal ya? Film itu terkenal karena dia itu si Yose Purnomo, sutradara itu Yose Purnomo dan Salman Taufani itu dia membuat film yang beda dari film sebelumnya. Kalau kita dulu zaman dulu kan film horor itu kan ada darah-darah yang ada luka itu kan. Jadi dia pilih enggak. Karena mereka berdua ada sutradara video klip jadi bikinnya halus banget. Misalnya contoh nih. Saya buka kaca, begitu pas buka nggak ada setannya, begitu pas tutup setannya ada. Di kaca itu tapi bayangannya gitu. Kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada, dulu kan kasar kan bikinnya. Ternyata tuh ada darahnya, ada luka-lukanya gitu-gitu. Ada taringnya gitu kan. Gitu. Setelah film itu jadi, ada nggak kejadian kehidupan? Jadi hantui misalnya gitu? Di film itu karena kita bicara film dulu ya. Film itu karena di lokasi itu banyak gangguan-gangguan ada gangguan-gangguan. Jadi karena entah krunya atau kalau saya nggak terlalu. Tapi kalau kru banyak. Sampai kepada waktu kalau nggak salah pada waktu sutradara itu bikin ngedit itu ada gambar yang tidak ada di waktu syuting, nggak ada di monitor. Kan kita kalau ngetik kan ada monitor tuh. Di monitor nggak ada, begitu pas di editing ada gitu. Jelas itu? Jelas. Ada di film juga ada pasti film. Makanya kan kenapa orang jadi pengen nonton kan. Jadi pengen nonton, booming jadinya film Jelangkung itu. Nah, bukan editing itu ya? Oh bukan. Apa, penampakan apa? Saya nggak tahu jelas seperti apa aja kayak cahaya gitu.
Cuman itu kan karena yang edit kan si sutradara kan, si Yose sama si Rizal kan. Nah dibilang nih ada ketangkap nih gitu. Oh gitu. Tangkap ada kayak cahaya gitu. Memang itu dia bilang pada waktu kita syuting nggak ada itu di monitor nggak ada. Begitu kita editing baru ada di situ. Itu zamannya belum ada sosmed kan, mulai zaman tabloid masih ada, itu mulai itu jadi rame tuh orang pada mau tahu yang mana sih gambarnya, oh yang ini gitu. Nah mulai dari situ mulai tuh dilakukan naik. Nah situ muncullah nama Hari Panca di situ. Nah setelah itu baru begitu saya di Trans TV. Di Trans TV lagi mau membuat acara misteri lah gitu, misteri cuman yang lebih elegan lah gitu. Dari karena ada pembuktian. Kebetulan saya di Trans TV juga. Nah, bikinlah Dami tadi. Dulu kerja di Trans TV? Dulu kebetulan saya juga memang di Trans TV juga dari awal. Waktu film Jai Langkung itu udah kerja di Trans TV? Setelah film Jai Langkung. Baru kerja di Trans TV. Oke, jadi bukan ngelamar ke Trans ya? Untuk apa namanya? Jadi gini, bukan PH yang menawarkan, bukan saya sebagai PH menawarkan, bukan. Jadi emang itu produksinya in-house Trans TV. Dia bikin, mau bikin seperti ini, ada ditunjuklah saya. Udah ini aja si botak nih. Dia kan dulu kerjanya nyari setan di film Langkung, dia aja nih gitu. Sambil kita nyari hostnya juga nih gitu. Jadi botak ini memang udah udah lama. Dari bawaan lahir atau bukan? Dari lahir. Dari lahir? Enggak lah. Enggak ya? Jadi umur berapa mulai pelontos? Jadi pelontos itu pas ya zaman karena kan saya itu turunannya. Jadi bapak saya itu emang botaknya udah mulai yang kayak botak profesor, dikit rambut tipis gitu kan. Daripada nanggung botakin aja semua lah gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah dari zaman kuliah tuh. Setelah kuliah udah mulai akhir. Nah itu udah mulai botak terus. Jadi kayak trademark gitu ya. Makanya pas di waktu casting sama, waktu pas di Trans TV juga dulu sama juga udah botak awalnya. Bukan dibotakin karena untuk dunia lain bukan. Gitu. Jadi memang udah bawaan. Bawaan udah awal dari sana. Oke, Mas Ari berarti dari situlah nama naik ya setelah film Jai Langkung. Ya saya bilang tadi dari Jai Langkung. Akhirnya ditawarin. Tahun 2001, udah gitu saya ditawarin di dalam Trans TV. Saya tawarin itu kita meeting nih. Kita mau buat ini nih, buat acara nih yang seperti ini genrenya. Yuk nanti kita bikin kita bilang dummy untuk pilot tayang. Bikin pilot project, cuma tayangin. Oke, kita bikin. Saya jadi hostnya pada waktu itu. Oke lah, tapi kok bisa? Aku masih, udah coba aja gitu. Udah, kali itu sambil jalan juga kita mencari host juga pada waktu itu. Yang lain yang cocok lah gitu, jangan saya gitu kan. Pada waktu itu. Jadi pas udah pertama mulai bikin pilot ditayangin kan itu kan. Sampai episode keempat, kalau nggak salah keempat, udah mulai penonton udah mulai banyak antusias tuh, udah mulai rating udah mulai naik. Kalau di TV kan itu kan rating and share. Udah mulai banyak penonton nih. Itulah udahlah, lu lanjut aja deh. Terus karena dulu kan kita kan dapat di host yang pas nih. Makanya dunia lain tuh jadi nempelnya ke saya. Orang yang botak, mukanya juga yang nggak banyak senyum gitu kan. Udah terus belakang. Jadi yang host yang kita cari dia udah nggak kepake itu gitu. Saya tahu kalau itu mulai rame dan mulai itu agak bingung juga karena banyak orang yang tiba-tiba saya lagi jalan tiba-tiba kok manggil. Tahu nama saya gitu kan. Karena banyak penonton juga sampai kepada episode yang paling baik ditonton orang itu adalah episode yang di Sumedang. Episode yang gong itu, yang keramat itu. Abah Idu gitu ya? Abah Idu Rahman itu di situ. Jadi dulu kita bilang namanya tim dunia lain lah ya. Itu kan untuk mencari lokasi kita searching kan. Kalau dulu kita adalah Trans TV, kita ada TV produksi dan TV berita. Kita ke koresponden untuk yang news. Karena anak orang-orang berita itu
Bisa tahu tuh tentang lokasi-lokasi di mana. Kita survei di sana, kita compile dulu, kita profiling, kita survei ke sana. Ke sana kita tanya ini apa? Ini ceritanya seperti apa, mitosnya seperti apa. Semua baru kita ke sana survei, ketemu lah, baru kita bikin ceritanya di situ. Nah, kebetulan waktu di Sumedang itu ketemu dengan Pak Idudul Rahman. Dan itu memang Idudul Rahman tuh emang dia tuh kita bilang namanya paranormal lah ya. Ya memang dia memelihara jin di bukit. Dia di rumah dia ada bukit. Dia punya kayak pegangan lah di situ. Bangsa jin lah pokoknya. Itu kadang sama dia untuk menjadi pembuktiannya itu ditaruh di dalam gua. Dia di rumah dia ada gua, dalam itu di rumah dia ada gua di situ. Di situ itu ada pembuktiannya adalah tadi dengan gong tadi, ada gong, ada wayang. Nah itu pas kita ke sana untuk survei dikasih tunjuk sama Wahidun. Dia showing lah gitu. Tunjukkan lah, nih saya punya ini nih gitu. Masuk ke dalam, rame-rame tuh, ada kira-kira kita kru kan ada 10 orang lah gitu. 10-11 lah gitu. Masuk ke dalam, dikenalin dulu sama goibnya. Saya duduk nih, suasana gelap, di dalam gua itu gelap-gelap, nggak ada lampu, gelap-gelap pelita. Tapi kalau mata manusia kan beda kan, dia bisa nangkep kan. Nah itu kayak dia yang ini, nepuk paha gitu. Atau macam-macam sih kalau saya di paha sini. Kalau ada anak-anak teman saya yang di punggung atau di mana, di kepala atau apa. Kayak dicolek gitu. Kan kalau misalnya kita dicolek kan kerasa nih. Misalnya kayak tangan ya. Tangan itu kan misalnya jari sebesar ini kan. Itu pas dia ke paha saya itu segede kayak kalau kita bilang segede pisang lah gitu. Besar jarinya pas gini nih. Tuh. Kan kita bisa rasakan. Nah akhirnya dia terakhir itu dia Pak Edu itu menunjukkannya lagi adalah dengan gong tadi. Ini ada gong nih, bisa bunyi sendiri nih gong nih. Tuh. Untuk pembuktian ya? Iya pembuktian nih. Dung gitu kan, kita kaget juga kan. Kita kaget, wah. Siapa Pak Edu gitu. Ya itu, yang tadi itu yang tepuk ini gitu. Oh dia kasih nama siapa, saya lupa namanya. Pokoknya dia bilang, yang nunggu sinilah dia bilang gitu. Pakai bahasa Sunda kan dia bilang gitu kan. Ya udah oke. Nah, udah mulai saat itu baru kita, bolehlah kita syuting nih di sini gitu. Maka di situlah kita bikin syuting di situ. Kita bikin ceritanya tentang masalah gimana, mitosnya seperti apa ini gimana. Nah, untuk pembuktiannya kita taruhlah peserta. Yaitu peserta uji nyali, nama kita acara kan namanya uji nyali kan, untuk pembuktian kan uji nyali kan. Mas Hari, kalau cari pesertanya itu gimana caranya Mas Hari? Oh, mereka gini. ini gimana kok berani begitu? Jadi kan gini, ya? dari awal tuh kan jadi di acara itu kan namanya uji nyali itu. Uji nyali itu adalah pembuktian tentang goib tadi. Kan kadang kita si Waidu cuma ceritakan ada kita ada ini. Benar nggak apa yang dibilang Waidu itu benar nggak? Yang buktiin bukan kita, tapi adalah peserta orang luar. Pertama-tama kan orang sekitar dulu, orang kita tapi nggak deket ya. Misalnya kita lokasi di sini, itu kita ngambil lokasi ini ya pesertanya itu ya jauh dari kira-kira berapa kilometer. Misalnya contoh kota Bandung, kita ngambilnya dari uji nyali kota Bandung. Lokasinya kita nyari dari luar kota Bandung, pinggiran lah gitu. Kabupaten kan? gitu ya? Jauh kan, jadi dia tidak mengenal tentang daerah itu gitu. Kalau misalnya dia udah mengenal daerah itu kan dia bisa mengenal daerah itu gak seberapa, nggak serem lah gitu. Makanya kenapa peserta itu selalu kita tutup matanya supaya dia tidak mengenal daerah tersebut. Saya dibawa kemana nih gitu, begitu pasti dibuka langsung aja di situ tempat yang dia kenal gitu. Gitu itu di setiap lokasi uji nyali selalu begitu seperti itu. Begitu juga dengan peserta itu kita tidak pernah gini, kalau misalnya kita ada kecuali khusus ya. Dulu pernah ada di Sumedang juga pernah ada khusus juga. Kebetulan Sumedang ke Bandung kan nggak jauh. Kita ngambil dari Bandung tapi kita mencari pesertanya dia itu peserta pertama adalah yang sesuai dengan ilmunya Pak Idu. Misalnya itu kan goib yang mau diadukan, bukan diadu sih, mau ditunjukkan. Pada waktu itu kan kita pesertanya kan kita cari kan yang emang spesial kan
Karena kita udah tahu nih, waduh ini mesti yang pertama tadi mempunyai kemampuan juga, dia punya pegangan atau apa. Kalau emang mau membuktikan di situ deh gitu, di dalam gua itu. Jadi kita cari yang emang dia punya pegangan juga. Ada nih satu yang saya mau nyoba, oke. Satu lagi adalah peserta yang memang dia mempunyai intelektual. Karena kan itu kan gong. Kalau misalnya itu kan orang nggak percaya kan. Kita juga memaksa untuk percaya. Tapi kita kasih coba diperiksa dulu dari gongnya. Sebelum kita mulai uji nyali, diperiksa dulu nih ada alat bantu apa. Awal atau apa atau macam-macam lah gitu. Atau misalnya takutnya juga salah satu ini juga masalah tadi apa editing juga. Ini diedit nih gitu. Settingan gitu ya. Settingan atau editing lah gitu. Akhirnya kita waktu itu pas disengaja di lokasi Sumedang itu kita siaran langsung. Kalau siaran langsung kan nggak bisa diedit. Langsung aja kita langsung udah. Nah makanya pesertanya kita khusus tuh. Yang pertama adalah sama paranormal lah istilahnya gitu, yang punya pegangan lah gitu. Yang kedua tadi adalah itu orang yang mempunyai apa intelijensi intelektual lah, orang logis pintar ya, lah, berpikir logis. berpikir logis lah gitu. Periksa udah. Padahal kan itu kan kita uji nyali itu kan kita pakai kamera infrared. Kita pakai kamera infrared, jadi pada waktu mulai berjalan uji nyali, oke mulai gitu, lampu dimatiin. Gelap, benar-benar gelap tuh. Itu yang di situ yang kelihatan cuma peserta dengan gongnya aja udah. Nah itu rolling tuh live gitu kan, dan langsung. Nah jadi begitu pas itu tengah-tengah dia tuh jalan, gong bunyi tuh dung gitu. Gerak aja gitu, gerak bunyi. Kaget, peserta kaget cuma nggak bisa ngeliat, kan gelap. Gitu pas udah ini baru tahu gitu. Tapi dia dicolek-colek juga iya. Kan seperti kita juga waktu pertama kali dikenalin kan kita dicolek dengan dikenalin dengan si makhluknya gaibnya itu kan. Oh dicolek seperti ini, oh gitu, oh ya. Nah dia kan bingung juga. Tadi waktu pada awal cuma saya sendiri di sini. Kok bisa ada dicoleknya siapa ya gitu. Udah mulai, oh ya. Nah itu kenapa kita harus peserta seperti itu. Waktu setelah acara itu selesai, dia akan cerita sendiri. Itu pembuktiannya. Di dunia lain itu gitu. Jadi pada waktu selesai acara, oh ya saya membuktikan sendiri bahwasannya saya tuh dengar suara gong. Dan juga dicolek-colek dengan ya kita saya tadi sendiri. Dari itu kita putar ulang lagi ini. Pada waktu tadi uji nyali di monitor tuh emang gak ada orang, kelihatan kan di situ. Gak ada orang gitu. Oh iya itu ya itulah yang dialami gitu. Oh iya. Dan itu di semua tempat seperti itu. Kalau kebetulan waktu di Sumedang itu gong. Kayak di tempat lain juga ada yang lain. Itu nyata ya, real. Real itu. Uji nyali sih real gitu, uji nyali real. Mereka para peserta ini dikasih rewardnya berapa Mas Ari? Jadi kepo ya, pengen tahu. Jadi kalau misalnya zaman 2001 ya. Jadi pada waktu itu memang 2001 itu kita memang dulu waktu bikin acara itu kita udah siapin semua tuh, dalam siapin kita udah nanti konsepnya seperti ini, nanti ada uji nyali, gimana ini jalan seperti apa. Nanti di situ di terakhirnya tetap ada hadiahnya. Ada hadiah. Gitu kita lolos dengan lolos kita kasih. Ada hadiah, ada ya uang tunai ya? Transport lah tunai. Karena pada itu lumayan kalau nggak salah dulu 3 juta kalau nggak salah ya. Pada waktu itu kan lumayan, pada waktu itu ya. Itu lulus atau nggak lulus tuh? Enggak, kalau yang lulus 3 juta, kalau yang nggak lulus berapa gitu kan, lupa saya. Tapi kita kasih lah untuk kita bilang namanya transport lah gitu. Iya. Nah Mas Hari, selain di Sumedang pasti ada kejadian-kejadian yang banyak. Lebih parah lagi nih ya. Di daerah mana? Sebenarnya kita kalau syuting kan kita dari mulai Sumatera pernah, Jawa itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai kepada Bali dan Lombok. Nah di tempat tuh punya keunikan tuh tempat-tempat kan Indonesia itu makanya kalau menurut saya sih lama saya dunia lain itu dia memang mempunyai tempat-tempat yang punya mitos yang memang benar-benar itu campur lah antara budaya dengan dengan budaya dengan ada isi adat ya, budaya dengan ya tadi goib tadi gitu, cerita goib. Contoh aja gini, kayak misalnya contoh kalau di Jawa Barat di daerah Banten, Serang gitu kan. Serang di daerah Banten itu kan
Juga dulu kan orang terkenal dengan ilmu kebal atau ilmu keilmuannya lah gitu kan. Nah itu kita buktiin di situ kan. Dan itu waktu itu kita syutingnya di salah satu di pabrik yang udah tidak terbengkalai itu situ. Di Banten ini? Di Banten. Dulu kan ada pabrik baja lah di situ kan. Saya syuting situ tuh. Dan memang itu terjadi penampakan terjadi di situ. Dapat kita di kamera. Karena kan penampakan itu kan emang nggak gampang ngambilnya. Itu kan kalau saya bilang kebetulan aja, kebetulan. Jadi beda dengan zaman sekarang ya? Kan wah dibuat-buat, diedit segala Sebenarnya macam. gini, antara dibuat dengan asli beda tipis. Saya itu kebanyakan dapat sih, emang kalau kita nggak dapat ya nggak dapat. Kalau kita mau dapat. Tapi yang dibuat-buat itu kebanyakan gini, dibuat-buat itu biasanya sih paranormal juga yang buat bikin penampakan itu. Contoh waktu itu kita pernah syuting di Cibubur. Itu paranormal bilang, oh, kita bisa menimbulkan penampakan nih, nanti akan kelihatan gini. Nyata dia sendiri bikin. Udah pernah di bekas pabrik gula. Itu sama. Paranormal bilang, wah saya bisa di Kang penampakan gini-gini. Oke, kita ikutin aja. Begitu pas udah syuting, ternyata dia pakai alat bantu. Oh ya udahlah gitu. Tapi kadang-kadang gitu kayak gitu-gitu kalau bisa terlalu kasar kita juga nggak tayangin. Aduh nggak gitu. Itu taping atau live? Itu banyak kan taping. Tapingnya. Makanya kan tipis kan tadi saya bilang kan antara real dengan itu kan. Tapi kalau misalnya yang real kita kasih tahu. Pada waktu syuting kan kita ada monitor kan. Ketangkep tuh. Oh ini ketangkap nih benar ya. Nanti kita catat tuh di editing. Nah jadi benar real gitu. Walaupun itu bisa tipis antara editing dengan real. Tapi itu ya makanya saya bilang tadi. Ada beda lah kelihatan lah gitu. Yang real itu pasti kelihatan lah. Jadi acara dunia lain ini benar-benar menyajikan yang nyata ya. Nggak ada dibuat aneh-aneh begitu ya. Ditambah-tambahin nggak ada ya. Ditambah-tambahin itu tadi saya bilang. Kalau tambah-tambahin biasanya suka paranormalnya atau apa gitu. Yang nambahin. Atau Ada juga ya. Ya ada juga gitu. Itu tapi nggak tayang. Nggak tayang. Kadang kita nggak tayang juga. Kadang-kadang. Ketahuannya gimana Mas Ari? Mereka ini. Kayak kita ada kru juga di belakang kan. Pada waktu dia membuat sesuatu. Ketangkap tuh sama kru nih. Aduh gitu. Oh kepergok ya. Kepergok. Aduh jangan dong gitu ya. Makanya kita kalau kayak uji nyali kita real itu gelinding aja kalau uji nyali ya. Kita uji nyali gelinding aja. Memang dulu belum ada zamannya media sosial ya. Tapi kan dulu itu zamannya juga orang kan banyak yang nyaksin juga. Kan kita kalau uji nyali kan kita pasang monitor nih. Tapi gak dekat, agak jauh biar gak ngeganggu yang uji nyali. Berapa meter itu? Kisaran 200 meter lah. Karena kalau terlalu panjang gambarnya turun. Ada kan ya kan gambarnya turun karena nanti takutnya gambarnya turun. Kita kebutuhan 200 meter itu cuma buat monitor buat penonton aja. Penonton juga kadang kita sortir juga. Karena kalau misalnya penonton terlalu ramai jadi terlalu bisik. Iya. Terlalu berisik kita nanti ganggu sampai ke sana. Jadi nanti si peserta akan tahu nih. Jaraknya dari sini ke sana nggak jauh nih segini gitu. Itu makanya kita seperti itu. Makanya kalau kita syuting itu kadang kita suka dalam hal mengurus perizinan itu kita selalu kita tidak mau gebor-gebor. Apanya diam-diam aja gitu. Senyap jadi, gitu ya. Kita bilang jangan bilang siapa-siapa. Karena kalau udah bilang jadi ramai pernah kita di lokasi di Jawa Timur itu. Kita baru nyampe gitu. Beliau udah kayak pasar. Ramai banget nih orang gitu. Akhirnya udah kita gak jadi. Gak jadi itu ya? Gak jadi kita pindah lokasi. Kemudian di daerah mana lagi nih yang mencekam nih? Kalau tadi saya bilang kan ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Jawa Tengah paling banyak kita. Kita paling banyak syuting di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu di daerah Jogja sekitar lah. Jogja, Solo dan lain-lain lah gitu semua. Itu banyak ada rumah. Dulu ada rumah, ada juga satu gunung. Gunung itu kayak tempat apa ya, bukan pesugihan sih, kayak tempat
ya dibilang pesugihan ya pesugihan gitu kan. Dia itu jadi di atas gunung itu ada satu sendang itu kayak tempat air gitu, buat tempat mandi. Di situ ada tempat untuk para sinden itu udah di Jawa Tengah tuh, Jogja namanya Gunung. Itu untuk misalnya dia mau suaranya bagus atau misalnya banyak ditanggap orang, penglaris lah istilahnya gitu ya, pengasihan lah di situ tuh dia apa namanya dia mandi di situ, ritual mandi di mandi di situ. Karena di situ juga ada itu mitosnya itu ada makam dari sinden yang terkenal nih. Di sinden terkenal itu dia itu di situ. Jadi itu dipanggil di satu acara, dipanggil oleh orang dulu, ada bukan raja tapi di bawahnya raja lah. Nah itu dia tertarik dengan sinden itu, mau dikawinin. Dia nggak mau, dia menolak. Dia pada akhirnya situ di tempat itu juga. Ketika acara mau dimulai nih Mas Ari, Ya. itu ada ritual khusus nggak? Kalau di setiap acara kita nggak ada ritual yang seperti gini. Jadi ritual itu seperti lebih ke arah ini ya, lebih ke arah si juru kunci biasanya. Kulonwon lah atau bisa kita izin lah gitu. Assalamualaikum lah dengan yang punya tempat gitu. Oke gitu. Nah dia kan karena dia udah juru kunci dan dia mengetahui tentang seluk-beluk tempat itu, ya kita ikut aja gitu untuk. Tapi yang sebatas ya kita ini aja. Itu adalah bukan untuk kita diisi ke kita tuh enggak, bukan. Dia lebih ke arah izin aja gitu, buat izin supaya berjalan lancar lah syutingnya gitu. Itu aja sih. Dengan sesajen juga ya? Kalau sesajen itu pada waktu uji nyali. Jadi sesajen itu pada waktu uji nyali gini. Kan dia biasanya mereka memancing goibnya itu atau untuk keluar kan. Pada waktu uji nyali. Nah itu ada yang pakai dupa, ada yang pakai sesajen gitu. Dengan harapan bisa ketangkap di kamera gitu. Nah, jadi kita coba mancing keluar itu. Dan tempat juga gini. Di tempat itu kita lokasi tempat itu kita contoh nih di ruangan ini gitu. Kita bisa di ruangan ini tempatnya di tempat saya duduk sekarang nih. Cuman kan kalau secara gambar misalnya nggak bagus, kita pindahin ke sana. Kita pindah ke tempat lain gitu yang cara gambar bagus gitu. Karena kita tayangan juga mesti tahu apa estetikanya juga kan. Kan kalau misalnya kita pernah uji nyali, Mas ada tempat serem nih, di mana di sini. Pas saya lihat kita survei, cuma lapangan aja gitu kan, jelek gitu secara gambar kan. Kalau misalnya tempatnya di tempat tersebut, tiba-tiba goib di tempat lain, kita pindahin tuh goibnya. Biasanya gitu. Jadi yang pindahin juru kuncinya tadi. Suruh tampil ya kalau kita tampil, kita pindahin suruh godain tempat yang ini. Nanti kalau ada uji nyali kita godain ya gitu. Iya. Oke. Seperti Malam Mencekam juga seperti ya begitu ya, mencari tempat-tempat keramat supaya harapannya muncul di kamera, tapi sejauh ini nggak terlalu ya, cuman gerakan-gerakan seperti itu mungkin ya. Ya pokoknya kita saya bilang kan memang agak untung-untungan juga kan. Iya. Lalu pernah di Lawang Sewu ya, Mas Hari? Nah gini ya. Apa yang terjadi di sana? Jadi kan tadi saya bilang tadi kan kita ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali segala. Kebetulan waktu itu yang Jawa Tengah itu salah satu juga di Semarang juga. Ada lagi Lawang Sewu, kita waktu survei di sana itu dia kasih tahu, oh ini Mas di sini tempatnya serem nih gitu. Udah lama nggak dipakai tempatnya, terbengkalai. Dia itu punyanya PJKA. Iya. Iya PJKA mungkin lu jadi kayak kantor ini ya apa perkereta apian kali kayak dulu. Karena masih sampai sekarang masih tetap punya. Kita survei tuh tempatnya. Cari tempat yang mana yang bagus. Oh di tempat semua tempatnya memang bagus. Dan memang menyeramkan lah. Dari mulai atas juga bagus. Saya suka dengan tempat itu, suka saya. Karena itu bangunan di Jalan Belanda itu benar kokoh banget dan memang estetik banget gitu. Bagus lah bangunannya. Sayang kalau itu terbengkalai. Dulu waktu kita kesana itu ada alang-alangnya masih tinggi alang-alangnya. Rumput masih tinggi dulu, masih terbengkalai lah gitu. Akhirnya kita cari lokasi-lokasi, ditunjukkan lah tempat.
di sini nih ada ruang bawah tanah nih, ruang bawah tanah, ruang ini adalah tempat sebenarnya ini kita kan bangunan Belanda. Tempat itu bawah tanah itu ngalirnya ke sungai di situ untuk sirkulasi udara sebenarnya. Kalau dulu zaman dulu kan ada AC. Jadi zaman Belanda itu bikin sirkulasi udara supaya dingin di situ dari Diisi air ya. Air itu dari sungai situ dialirin ke situ, ada kayak tempat bawah tanah tadi. Nah situ juga ada kayak tempat bentuknya kayak jeruji gitu ya, kayak bukan penjara tapi kayak penjara, cuman jadi kayak orang-orang lokal Indonesia yang dihukum atau melakukan kesalahan ditaruh di situ. Tapi bukan penjara. Jadi bukan penjara untuk menghukum, untuk membuat menyiksa, enggak. Jadi emang taruh situ. Itu kan dia kan rendam segini nih. Dingin tuh. Siapa sih orangnya itu? Oh sini bagus nih, tapi pas waktu itu kita syuting di sana, kebetulan banget itu kan udah lama kepake dia juga. Itu udah tempatnya udah ditutup yang buat ke sungainya, kering, jadi itu kering. Cuman ya karena itu tempatnya lembab, ya mungkin senang kali ya si Goib ini tinggal di situ senang gitu, makanya di Lawang Sewu itu emang tempatnya karena lama nggak kepake terbengkalai juga pada waktu itu ya. Kalau sekarang udah bagus. Nah itu banyak memang kejadian-kejadian di situ, dari mulai tadi saya bilang kantor buat salah satu partai dan juga kantor untuk TNI AD itu kalau salah situ pernah kita bukti di situ. Akhirnya kita udah kesini aja yuk, kita bawa pilihannya tanah, ke kolong bawa tanah. Karena pertama memang bagus, secara gambar bagus, secara tempat juga kalau untuk uji nyali walaupun penonton di luar banyak nggak kedengeran, jadi dia nggak bisa dengar tuh kondisi di luar. Jadi benar-benar wah di mana saya. Kedua ditambah lagi kan dengan kita peserta kan semua ditutup matanya. Dia nggak tahu tuh di mana dia beruji nyali. Makanya tapi begitu pas saya buka baru saya bilang. Jadi dia nggak tahu. Jadi kalau dia tahu kan dia pasti dia bisa nebak nih, Lawang Sewu pernah saya gitu kan gitu. Makanya kita pilihannya ke situ, ke bawah tanah itu. Dan itu kita ngambil dari peserta dari lokalan Semarang juga. Tapi agak-agak ke pinggir lah gitu. Pas di Lawang Sewu itu kita dapet tuh penampakan di situ karena emang ya tadi saya bilang kan mungkin karena tempat itu tempat yang lembab ya, itu kan aliran sungai kan buat sirkulasi udara kan. Nah itu pas banget gitu pas kita di situ kita lihat di monitor kok ada bayangan putih nih gitu kan. Mbak peserta juga sempat dengar suara-suara juga situ kan. Wow gitu kan. Itu masuk di di audio juga masuk. Di audio dapat, di gambar juga dapat. Masuk tuh. Kelihatan lah gitu bayangan putih apa ya gitu. Seperti kayak kuntilanak sih katanya orang bilang gitu. Sambungin kepada mitos yang ada di situ kan yang orang pernah lihat kan. Jadi kan di situ kan kayak tadi saya bilang ada buat kantor untuk partai dan juga untuk TNI AD segala semua itu dia pernah dari testimoni mereka tuh dia tuh cerita gitu, di sini penampakannya seperti ini gitu. Ada juga seperti noni Belanda gitu. Mungkin yang kita dapat itu yang penampakan noni Belanda gitu mungkin. Nah jadi di sana itu waktu itu sempat ada rumor peserta meninggal. Kita cek kan, kita kan punya data peserta ya kan. Kita cek, kita telepon masih hidup gitu. Oh ternyata ini gosip dari tabloid tadi. Tabloid baru muncul lah, tabloid baru lah bikin gosip seperti itu. Jadi kayak numpang dunia lain lah gitu. Tapi benar memang tablet itu laku oplahnya. Oh rame tuh. Bikinlah gosip dulu belum zamannya media sosial. Mungkin kalau zaman media sosial lebih rame lagi tuh. Jadi gosip aja ya? Gosip aja. Itu apalagi di Semarang tuh cuma satu itu aja. Itu gosip. Ya memang setelah kita cek orangnya masih hidup. Katanya setelah dunia lain terus jadi masih dunia lain itu karena ada korban katanya. Oh enggak. Dunia lain masih dunia lain itu karena dulu kan dunia lain itu di Trans 7, Trans TV. Masih dunia lain itu ada di Trans 7. Sama-sama masih saudaraan mereka, Trans TV juga saudaraan nih. Adik kakak nih. Nah, jadi
awalnya dunia lain itu adalah di Trans TV. Setelah dulu namanya TV7 ya, TV7 dibeli oleh Trans TV, jadi namanya jadi Trans 7, pindah ke sana acaranya. Cuman gimana acaranya, biar agak sama tapi beda gitu. Ditambahlah masih dunia lain. Iya. Nah, kalau dunia lain kan identik dengan Trans TV. Tapi kalau masih dunia lain ya Trans 7 gitu. Jadinya itu bukan karena larangan KPI itu enggak. Bukan kasusnya, Bukan karena kasus apa enggak. Karena itu aja, karena emang kita dipindah aja gitu. Coba dari itu saya nggak ngambil untuk yang Trans 7 saya nggak ngambil. Saya tawarin tapi saya nggak ngambil. Ada kejadian penonton anak kecil nih kesurupan. Jadi dia bisa tahu-tahu bisa ngaji. Itu apa barowo itu? Oh itu di Jogja. Gimana kejadiannya Mas? Itu di rumah kantil di daerah Kota Gede, Jogja itu. Itu sebenarnya kejadiannya itu rumah kita syuting di rumah kantil namanya. Jadi di rumah itu ada pohon kantil tengahnya. Itu memang rumah udah berapa puluh tahun lah, hampir udah bukan belasan lagi, udah puluhan tahun nggak pernah dibuka. Kita pakai di sana untuk syuting, boleh. Tapi boleh jadi kasih tahu kita ini udah lama loh nggak pernah dibuka di rumah ini gitu. Pada waktu kita mulai syuting itu ya biasa, kadang-kadang kan suka tim advance namanya. Tim advance kan biasanya kru kan. Itu kayak kru lighting atau kru yang untuk setting tempat, misalnya kru set kan. Nah itu ya gerabak-gerubuk aja tanpa permisi apa-apa, tanpa keluaran atau apa gitu. Mungkin marah nih penunggunya nih gitu. Itu kejadian pada waktu itu kita bikin suatu reka adegan. Kan kita ada testimoni dari narasumber kan. Testimoni narasumber kejadiannya dulu ada ini, kita bikin reka adegan di situ. Kita pakai talent situ. Nah, talentnya itu kemasukan, kesurupan. Wah, kita panggil juru kuncinya. Oh ini masukan ini nih sih. Dibilang lah itu, kita tetap record kan. Dia bilang tuh si yang kesurupan tadi, oke, saya mau keluar kan kesurupan. Kalau mau manggil saya nanti saya nambah 3 kali barowo. Oke. Udah masuk itu, udah tayang tuh, kita tayang. Akhirnya kita tayangin kan. Kemudian ditelepon nih Trans TV oleh salah satu orang tua, satu orang lah gitu. Pak atau Bu, ini anak saya setelah nonton dunia lain ini kesurupan. Oke, kita datangin sana. Kita datangin tuh. Rumah anak itu di daerah Pamulang. Masih di pinggiran Jakarta lah gitu. Nah akhirnya pas kita datangin itu kan bicara, kita bawa kamera tuh kita record. Anak itu masih kecil itu, dia itu pertama dia itu anak non muslim. Tiba-tiba dia bisa ngaji. Masih ngajinya, bagus. Kedua adalah dia bukan orang Jawa, orang daerah lain. Tapi ngomong Jawanya halus. Karena itu di tempat di Jogja kan. Ngomong Jawanya halus banget. Kecil loh, SD lah. Itu kita, karena kita nggak percaya, kita bawa kamera waktu ke sana. Kita record gitu. Ada itu masih di Trans, masih nyimpan itu, dokumentasinya masih ada. Kita record, kita bawa kamera kita record. Masuk tuh. Di situ nggak percaya, orang tua juga sampai kaget orang tuanya. Jadi si anak kecil itu kan rumah di Pamulang. Nah vendor atau kru yang lighting tadi kita kan semua alat sewa kan. Itu adanya di Pamulang. Kayaknya kebawa ke sana tuh ngikut. Oh, ngintil. Ngintil, tapi pada waktu si anak itu pada waktu nonton. Dia nonton di TV, diikutin. Barowo gitu. Masuk. Kan kita nggak percaya, masa sih bisa lewat TV gitu kan. Akhirnya kita ambil kamera, kita syuting. Nah, kita panggil tuh juru kuncinya paranormal dari Jogja, kita terbangin ke Jakarta. Oh iya nih gitu. Memang lama ya kemasukannya? Si anak itu lama kemasukannya? Lama. Karena kan tadi dia bisa ngomong Jawanya fasih. Orang tuanya juga kaget. Berhari-hari itu? Berhari, itu orang tuanya kaget. Nah, kita buru-buru kan, kita pas mereka orang tuanya nelfon ke Trans TV,
kita langsung ke rumah, langsung kita juga panggil ke sana. Kita langsung terbang ke Jogja tuh, manggil apa paranormal di Jogja, suruh ngeluarin kan. Udah malam lah ke Jakarta. Ya itu tadi kita record juga, tetap kita record semua, kita dokumennya ada semua. Dokumennya ada ya? Ada, nah itu yang punya Trans TV. Nah itu kita udah berhasil keluarin, ya itu. Tapi dia masih tetap jadi kayak gini. Dia walaupun udah normal, tapi dia tetap bisa ada, masih ada sisanya kayaknya. Dia masih tetap bisa, jadi kayak dia punya kelebihan lah gitu. Jadi bisa, ya tadi saya mungkin masih ada sisa jinnya kayaknya. Jadi bisa ngomong Jawa, masih ngomong Jawa gitu. Tapi sadar. Pernah kita juga di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita pernah dulu syuting di keranda mayat sebuah gereja. Jadi kalau misalnya ada yang mau meninggal tuh, keranda mayatnya bergerak tuh. Oh besok ada yang meninggal nih gitu, karena udah goyang tuh duduk gitu. Di gereja ya? Itu yang punya, karena keranda itu punya gereja. Nah kita narasumbernya dulu waktu itu kalau nggak salah pastor atau apa saya lupa. Itu pokoknya ya orang dengan yang punya gereja itu juga ya, pokoknya yang tahu tentang sejarah itu juga gitu. Maka kita tergantung dari sudut mana dia melihatnya gitu kan. Sempat ke Bali, ada apa namanya? Sempat, Bali sempat kita. Bola api tuh, leak ya? Bali itu gini, kita tuh dulu kan mencari apa sih yang terkenal dengan Bali apa nih, kita cari. Dan tim kreatif kita dulu menemukan leak gitu kan. Wah kita coba leak nih, kita cari tahu nih gitu kan. Tapi kan gini, itu kan kita agak sensitif dengan ini ya, karena kan di Bali itu kan antara, tadi saya bilang ada ini kita bicara dari sudut mana dulu, sudut mana. Dari sudut agama kan juga kita nggak bisa juga kan. Bali itu kan dengan kental dengan yang namanya budaya. Kita mesti pisahin tuh antara budaya dengan dari sudut agama, beda lagi tuh. Makanya kan sedikit saya di sini mohon maaf kalau misalnya saya ada penonton ada yang lebih pintar dari saya untuk apalagi orang Bali gitu kan. Kalau kita pelajari di sana itu pada waktu itu leak itu memang satu ilmu. Nah kadang-kadang dan ilmu itu kadang kalau misalnya kita mempunyai ilmu yang sama lah ya, kita nggak boleh tahu satu sama lain. Karena nanti timbulnya akan ngadu. Lebih hebat mana nih, saya apa kamu gitu. Gitu itu kebanyakan kalau nggak salah itu menurut cerita orang sana juga, saya juga dari narasumber sana kan. Itu kelihatannya seperti bola api gitu. Nah pada waktu kita syuting leak itu kita juga syuting ngumpet tuh. Dia bilang udah kita di goa dan itu terpencil, dan ada yang tahu lah pokoknya. Cuma kru aja tahu. Krunya juga kru yang bukan orang Bali gitu. Tahu tuh jadinya. Nah itulah, itu bentuknya seperti bola api waktu itu. Dan itu ketangkap di kamera gitu. Ada, cuma waktu itu kita nggak tayangin karena ya itu tadi saya bilang, kita nggak tayangin. Karena kan itu agak sensitif ya, antara itu kebudayaan. Budaya dengan kalau kita lihat dari sisi budaya. Tergantung kita dari sisi mana, kalau dari sisi agama juga nggak masuk juga kan, seperti apa gitu kan. Karena kan jadi bisa jadi salah satu pertentangan nanti gitu. Nah kita nggak mau ke arah sana, jadinya kita udah nggak usah tayang gitu. Nah, kita tahu gitu. Saya cerita cuma ini aja, cuma cerita kayak ini aja ke orang-orang teman-teman biasa gitu atau apa. Jadi sebenarnya banyak yang kisah-kisah nggak ditayang ya? Ada, karena tadi bentroknya karena antara agama dengan budaya kan tuh takutnya kontroversi suka, gitu. Ya seperti kadang suka bersinggungan kan. Ya tapi itu yang saya alami waktu kita sudah di Bali gitu, makanya kita nggak tayangin pada waktu itu. Ya. Memang muncul ya waktu itu leaknya jadi bola api. Bola api. Berubah ya? Iya. Selama berapa lama itu? Sampai setengah jam itu bisa. Mereka nggak menyerang gitu? Oh enggak. Diem aja begitu ya? Dia kan ini tuh kayak kalau nggak salah itu leak itu satu ilmu yang untuk ya dia untuk jaga pegangan dia aja.
untuk jaga diri aja, untuk pegangan dia lah gitu. Nah itu kan larinya juga ke budaya juga kan. Iya. Mas Hari waktu di Bali itu ada bule ikut uji nyali, gimana Iya. itu? Dia percaya nggak? Itu di daerah Ubud. Dia itu sebenarnya dibilang percaya enggak. Karena orang luar itu biasanya kan lebih ke logika kan. Logika. Kalau misalnya dia bilang oh ini enggak masuk akal nih, enggak. Dia lebih ke logika aja, logik aja gitu. Tapi pada akhirnya begitu pas dia melihat ini, dia akhirnya setengah-setengah tuh, agak mulai goyang juga tuh. Oh iya ya, karena jadi kita pernah dulu syuting di Ubud itu di lokasinya tuh di tempat Raja Ubud lah dulu tempat. Jadi itu tempat untuk permandiannya Raja Ubud lah gitu. Nah itu pernah waktu itu di sana kita uji nyali di agak gua, dia ada patung. Dengan bule tadi? Iya ada patung kera itu kan. Patung kera itu patung. Nah pada waktu si pesertanya itu di sana kita lihat di monitor patungnya gerak-gerak tuh kepalanya. Pas kita sudah selesai uji nyali, kita cek kan, ternyata patungnya nggak masih utuh aja. Memang patung bukan patung yang patah atau bukan kita gerak-gerakin juga gitu. Kan patung kan batu gitu kan. Gerakannya gimana gerakinnya kan gitu. Nah, itu kan di monitor kelihatan. Nah itu kayak gitu kan kayak nggak sengaja gitu ketangkap. Gerak sendiri gitu. Kita juga kaget waktu batu kita kan kru kan semua di belakang monitor kan. Si bule yang tadi saya penasaran juga gimana tuh setelah ikut uji nyali? Kalau bule itu tadi memang kita kan karena kita di Bali kita kalau misalnya orang sekitar kan kita ya pernah juga kita ada opsi lah 2 peserta, 1 orang sekitar, ada orang Bali, 1 lagi memang orang luar gitu, orang Bali, satunya orang asing tadi, orang bule. Kita cari makanya yang beda dari yang lain gitu kan. Nah kalau bule itu ya akhirnya dia percaya dengan ini. Oh mistis? Itu ya akhirnya itu bukan, itu kan lihat sendiri. Ini kan kita putar ulang tuh nih. Coba lihat di lokasi, lihat lagi ke lokasi, patungnya dilihat. Oh iya nggak patah, ininya nggak patah, leher kera tadi nggak patah. Duh, dia mikir, oh iya juga ya. Jadi itu apa dong tadi? Ya itu. Kan kita nggak main-main nih kalau kita cuma pasang kamera, kita cuma pasang monitor udah. Kita record. Kita belum sempat editing kan. Udah ada terjadi di situ. Kecuali misalnya udah sampai tayang di TV baru. Nah itu pada waktu itu kita record juga, pada waktu dia melihat lokasi, kita record juga. Dia nggak percaya nih, dia datangin lokasinya, dia lihat patungnya gitu. Itu di Bali. Oke, jadi sampai orang bule juga percaya mistis Ya, akhirnya. ya. 6 tahun ya berarti di situ. Ya. Pernah nggak diintili oleh makhluk-makhluknya? Kalau ke bawah pernah. Pernah ya? Ke bawah pernah, itu ke bawah sampai ke rumah ya. Apa efeknya tuh? Jadi saya juga waktu itu kan nggak sengaja juga ya, begitu pas di rumah ternyata yang lihat malah bukan saya. Yang lain tuh saya kayak keponakan ngeliat gitu. Apa kayak sosoknya tuh seperti saya, padahal saya lagi kemana gitu. Dia cerita. Menyerupai begitu? Ya, dia cerita, loh baru pulang? Iya. Ya, tadi saya yang lihat siapa ya? Nggak tahu dong gitu. Kan kalau itu kan semua bangsa jin ya, yang bisa menyerupai siapapun. Misalnya kita mau menyerupai orang yang sudah meninggal bisa juga. Atau menyerupai orang lain juga bisa juga. Minta apa dia? Enggak, dia cuma menampakkan aja. Kayak dulu di rumah juga sama, di rumah itu ada menyerupai seperti ibu saya. Pak ibu saya lagi pergi, tiba dia ada keluar aja dari kamar gitu. Kamar ibu saya, ya jalannya biasa jalan, nggak ditegur juga diam aja dia. Itu kebetulan yang lihat pembantu saya. Loh tadi ibu keluar dari kamar kok, saya baru datang dari pergi dia bang gitu. Tadi saya lihat siapa dong gitu. Itu sering tuh kejadian seperti Sering itu. ya? Sering. Lama juga itu? Lama. Kadang-kadang juga di rumah saya suka ada yang lihat, kadang bilang gini, Rih, itu rumah di pohon rambutan, gue lihat suka ada yang duduk di situ. Siapa yang duduk? Orang rambutan tinggi. Udah itu kan rantingnya kan nggak kuat, masa dibutuhkan sama orang. Saya bilang, kok gue lihat tuh kayak ada orang pakai baju hitam. Mereka yang ngintil ini gimana cara ngusirnya? Kalau saya ya balik lagi ke kita sendiri aja. Kalau saya lebih ke agama aja lah sudah itu.
Baca-baca begitu ya. Apa yang kita bisa ini kita jalanin aja lah. Tapi dari segi agama ya gitu. Mas Hari setelah penayangan itu 6 tahunnya cukup lama. Lama. Kegiatannya apa tuh Mas Hari? Sampai sekarang nih. Itu setelah itu saya masih di Trans TV dulu, sempat masih di Trans TV sampai kepada terakhir saya bikin film dunia lain lebar dunia lain gitu. Di sini saya juga kegiatan, kalau tadi ditanya kegiatan sekarang saya kegiatan sekarang justru saya mau lagi buat satu tulisan tentang autobiografi tentang hidup saya, jadi juga tentang dunia lain itu sendiri, behind the scene-nya seperti apa, yang kejadian-kejadian di dunia lain seperti apa yang orang nggak tahu, yang tidak ada di TV. Nah itu diceritain tuh di tulisan buku atau novel lah gitu. Sudah jadi? Lagi progres. Berarti kita penonton pertama nih. Ya nanti ya. Sebelum baca. Ya ada yang lain juga yang ada di sini juga ada gitu. Oke. Ada yang ada di sini, ada yang ada di sini gitu. Maaf nih Mas Hari, sekarang ini kan Mas Hari terbatas gerakannya ya. Iya. Karena terserang penyakit apa? Ya stroke. Kena stroke ya. Itu di usia berapa Mas Hari kemarin? Di usia itu saya kena stroke itu 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Stroke yang pertama. Oh beberapa kali? Ketiga. Yang ketiga. Ya? Stroke yang pertama saya lemas sembuh. Kedua saya kena tangan kanan. Tangan kanan lemas saya kayak gak ada tulangnya gitu. Sembuh lagi alhamdulillah. Nah ketiga nih sekarang kena bagian kiri. Gara-gara apa Mas Hari? Hipertensi? Oh ini karena saya juga dulu di riwayat keluarga juga ada darah tinggi kan. Ya? Darah tinggi dari mulai orang tua tuh, kalau ibu saya tuh darah tinggi. Nah ditambah lagi dengan pola hidup saya yang memang terbalik. Dulu waktu zamannya waktu syuting kan, itu kan terbalik tuh, tidurnya tidak kacau lah ya. Kacau lah gitu, orang mestinya tidur dia nggak tidur, malah besoknya tidur kan. Ternyata emang makan juga nggak karuan ya. Kalau makan enggak saya alhamdulillah tertib. Jadi kalau misalnya makan tertib, yang kayak yang bahaya makanan tuh saya agak kurangin lah, bukan nggak makan tapi saya kurangin lah gitu. Tidak terlalu berlebihan gitu. Alhamdulillah, tapi sekarang seger ya Mas Hari ya? Alhamdulillah sih, ini juga masih tetap terapi buat pemulihan. Memang lama gitu, nggak sebentar. Karena kan ini kaitannya dengan otak kan. Dengan otak yang itu pecah pembuluh darah. Jadi kalau misalnya itu kan, saya pernah ke satu akupuntur, dia bilang, ini sebenarnya disambung nggak bisa lagi, cuman kalau yang lama udah pecah udah nggak bisa. Tapi kita bisa disambungnya dengan jalur lain. Jadi dari titik A ke titik B. Kita muter dulu sini tapi tetap ke B. Supaya muter dulu kemana gitu. Dia bilang gitu. Oh ya udah bismillah lah. Itulah dengan latihan-latihan. Oh ya, karena kan nanti akan ditimbulin lagi gerakannya kan. Dengan kayak kita mulai berjalan lah, memorinya dipanggil lagi nih. Panggil lagi. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini perlu dicontoh ya. Salah satu kejadian yang menimpa Mas Hari. Pokoknya jadi tetap semangat ya. Apa tipsnya untuk kalau untuk penonton seperti saya, tetap semangat lah kalau seperti saya. Tapi kalau sebelumnya, kalau bisa itu tadi jagalah pola makan, istirahat semua. Istirahat paling penting. Karena istirahat itu memang kita tuh tidur kan memang harusnya malam ya, bukannya siang. Saya kan kebalik waktu itu kan, tidur siang. Mas Hari kan produser acara mistis nih Mas. Menurut Mas Hari, gimana tentang Malam Mencekam channel kita ini yang berburu narasumber kisah-kisah mistis yang ada di seluruh Nusantara? Kira-kira apa nih masukan untuk kita? Kesan-kesannya apa begitu? Masukannya sebenarnya kalau acara ini sebenarnya bagus ya untuk diulas ya. Maksudnya kayak contoh ada beberapa tayang channel-channel juga yang saya pernah datengin juga. Itu juga memang dia mengulas tentang Jawa, tentang apa? Om Hao tuh ya? Om Hao. Dia membahas tentang apa kisah-kisah mitos-mitos di Jawa apa. Nah, kalau Malam Mencekam sama kan itu, tapi nggak hanya Jawa aja kan, dia macam-macam semuanya. Dan tidak berkutit dengan masalah goib aja, tapi tentang misalnya tentang pesugihan atau apa gitu, atau enggak apa misalnya kayak tentang kisah hidup seorang gitu dari awal. Ada disisihkan dengan ada nggak nih kisah ininya. Mistisnya ada apanya, kejadian-kejadian gitu kan gitu. Oke. Bagus sebenarnya gitu kan. Ya, terima kasih. Yang terakhir banget ini mah.
Mas Hari, apa pendapat Mas Hari tentang dunia mistis? Kan banyak orang yang percaya, ada yang enggak ya. Apa? Sedikit Jadi aja. dunia gini, kalau saya pribadi, goib itu ada. Dan goib itu harus kita percaya. Tapi goib yang gimana dulu yang harus kita imani. Itu aja udah. Oke. Kan juga Allah kan goib. Surga neraka semua goib. Malaikat goib kan. Betul. Gitu. Baik, Mas Hari, terima kasih sudah berbagi kisah di Malam Mencekam. Jadi Siap. memang sobat ya, acara-acara dunia lain itu kita kangen begitu. Iya. Dengan sosok dari Mas Hari ini. Iya. Ini the legend ini, legenda. Nggak ada lagi nih. Nanti saya tuangkan semuanya di dalam tulisan saya nanti. Itu semua, Kapan kira-kira rilisnya? Insya Allah sih akhir dari tahun ini lah. Oke, baik. Nanti dipromo juga di Malam Mencekam ya. Ya siap. Nanti Terima kasih Mas Hari Sama-sama. sudah datang ke studio MM. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Hari ya. Sama-sama. Saya juga Bang. Ya, amin. Nah, Sobat Malam Mencekam, akhir kisah dari Mas Hari Panca. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.